Semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberikan semangat untuk terus belajar. Anak Solih, sudah siapkah belajar dengan Bu Niki hari ini? Hari ini Ibu Niki akan mengajak anak Solih semua untuk berolahraga. Hari ini kita akan berolahraga secara berkelompok. Namun, anak Solih perlu diingat bahwa sebelum olahraga kita wajib melakukan sebuah pemanasan. Masih ingatkah anak Solih apa fungsi pemanasan? Nah, pemanasan itu berfungsi untuk meregangkan otot-otot tubuh dan mengurangi resiko cedera. Nah, mari kita lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga. Adik-adik semua, sebelum berolahraga, mari kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ibu Niki akan mencontohkan satu gerakan pemanasan yang bisa adik-adik semua praktekkan di rumah masing-masing. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pertama, letakkan tangan adik-adik semua di pinggang. Kemudian, arahkan badan ke sisi kanan, seperti ini. Lalu kembali lagi ke depan dan arahkan badan ke sisi kiri, seperti ini. Kembali lagi. Sudah paham? Mari kita ulang lagi sekali lagi. Letakkan tangan di pinggang, lalu arahkan badan ke sisi kanan sebanyak sekali. Kembali ke sisi kiri, lalu kembali. Jika sudah bisa, mari kita lakukan sebanyak 2 hitungan. Kita letakkan terlebih dahulu tangan di pinggang, kemudian kita arahkan badan ke sisi kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Kembali. Lalu kita arahkan badan ke sisi kiri sebanyak 2 kali pula. 1, 2. Lalu kembali. Jika sudah bisa, mari kita lakukan dengan tempo yang agak cepat. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Nah, mari kita lakukan bersama-sama sebanyak 8 hitungan. Kita letakkan dulu tangan di pinggang. Kita mulai ya adik-adik semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Anak Solih, sudahkah siap berolahraga dengan Ibu Niki hari ini? Nah, tadi kita sudah melakukan gerakan pemanasan. Sekarang kita akan lanjut ke olahraga. Nah, pada hari ini Ibu Niki akan mengajak anak Solih semua untuk berolahraga secara berkelompok. Nah, di sini propertinya atau alat olahraganya adalah sebuah bola. Akan kita apakan bola ini? Nah, jadi bola ini nantinya akan kita pakai untuk berolahraga. Jadi, nanti anak Solih semua membagi 2 tim A dan tim B. Nantinya bola ini akan menjadi penengah adu kekuatan tim A dan tim B. Seperti apa contohnya? Nah, Bu Niki akan mencontohkan dengan Ibu Fani. Disimak baik-baik ya. Anak Solih, sekarang Ibu Niki sudah bersama Bu Fani. Nah, hari ini kita akan melakukan olahraga adu kekuatan. Jadi, adik-adik sebelum bermain ikuti petunjuk dari Ibu Guru terlebih
dua kelompok. Ada kelompok A dan ada kelompok B. Nah, bisa juga menamai kelompoknya dengan nama lain yang bagus. Kemudian yang kedua adalah persiapkan alat permainannya berupa bola plastik. Selanjutnya kita akan bermain secara sportif dan tanpa ada kecurangan. Bagaimana cara bermainnya? Ikuti terus ya petunjuknya ya. Yang pertama, kita letakkan bola di tengah di antara tim A dan tim B. Lalu bola ini kita dorong ke arah lawan. Nantinya tim yang berhasil mendorong bola ke arah lawan adalah tim yang akan memenangkan permainan. Jangan lupa sebelum mendorong pasang kakinya, satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Kita mulai 1, 2, 3. Kita dorong bolanya sampai lawan mundur. Nah, jika lawan sudah mundur, maka kita yang bisa mendorong bola adalah tim yang memenangkan permainan. Walaupun dalam permainan itu ada yang menang dan ada yang kalah, jangan lupa untuk tetap menjaga persaudaraan dan berjabat tangan setelah permainan. Seperti itu. Anak Solih. Nah, selain olahraga adu kekuatan dengan bola, ada banyak sekali olahraga yang bisa anak solih lakukan di rumah bersama dengan teman-teman. Contohnya adalah olahraga tenis meja, atau kita sering menyebutnya olahraga pingpong. Tahukah anak solih apa saja peralatan yang digunakan untuk olahraga pingpong? Nah, kalau belum tahu, ibu akan memberitahukan kepada anak solih semua tentang alat-alat yang digunakan untuk olahraga pingpong beserta pengertian dan juga kegunaannya. Disimak baik-baik ya. Anak solih. Nah, sebelum memulai olahraga tenis meja atau pingpong, anak solih perlu tahu terlebih dahulu apakah itu olahraga pingpong atau yang disebut tenis meja. Olahraga pingpong atau olahraga tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan secara individu maupun secara berkelompok. Biasanya kalau kelompok itu dimainkan oleh 2 orang dan tidak boleh lebih. Nah, anak solih, sebelum melakukan olahraga pingpong, apa sajakah alat-alat yang harus dipersiapkan? Alat-alat yang harus dipersiapkan antara lain 1. Meja pingpong. Karena namanya tenis meja, maka olahraganya juga di meja. Namun, meja untuk olahraga pingpong itu memiliki ciri khas sendiri. Nah, ciri khasnya yang pertama adalah berbentuk persegi panjang. Kemudian, biasanya meja pingpong ini berwarna hijau tua. Terdapat pula sebuah net kecil yang berada di tengah untuk memisahkan daerah kita dengan daerah lawan. Net dalam permainan tenis meja memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berukuran kecil. Jadi tidak sebesar net yang ada dalam permainan bulu tangkis maupun tenis lapangan ya. Kemudian warna net biasanya berwarna putih. Selain meja pingpong, adapun peralatan kedua yang harus dipersiapkan adalah bat. Bat merupakan pemukul dalam olahraga tenis meja. Bat ini memiliki permukaan yang halus. Bagian atasnya itu berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat memukulnya bola. Lalu
Di bagian bawahnya terdapat sebuah pegangan yang sangat unik sehingga pegangannya sangat pas di lengan dan memudahkan bagi pemukulnya untuk memukul bola pingpong. Nah, bat ini biasanya berukuran kecil, lebih kecil dari bat tenis lapangan maupun dari bat badminton atau raket. Bat pada permainan pingpong biasanya terbuat dari kayu yang ringan apabila dipegang dan digunakan untuk bermain tenis meja atau pingpong. Anak solih, peralatan selanjutnya yang harus dipersiapkan untuk bermain pingpong adalah bola pingpong. Bola pingpong berukuran kecil, biasanya berwarna kuning dan sangat ringan apabila dipegang dan diangkat, sehingga memanglah sesuai dengan ukuran bat yang juga lebih kecil dari ukuran raket yang digunakan untuk permainan tenis lapangan ataupun badminton. Anak solih, nah biasanya dalam sebuah kompetisi ataupun permainan pasti ada yang menonton permainan kita. Nah, di dalam suatu kompetisi pasti panitia dari kompetisi itu menyediakan sebuah tempat untuk para penonton melihat kita bertanding. Nah, tempat itu biasanya diberi nama tribun. Tribun adalah sebuah tempat yang sering dipakai untuk menonton sebuah kompetisi olahraga. Tempatnya biasanya cenderung meningkat dari rendah sampai ke lebih tinggi dan lebih tinggi. Nah, adik-adik semua biasanya melihat ya, kalau kita melirik stadion baik Gelora Bung Karno atau Muh Subroto, kita bisa melihat tribunnya melingkar mengelilingi lapangan olahraga tersebut. Anak solih, menyenangkan bukan berolahraga bersama-sama? Untuk menjaga kesehatan, kita harus selalu berolahraga dan menjaga pola makan kita selama di rumah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube FIT Tonopuyo. Jangan lupa pula ditonton video pembelajaran di FIT Tonopuyo. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.